Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Pasofitri, NIM 201561338. Saya dari kelas 1C Program Studi D3 Akuntansi, mahasiswi Politeknik Negeri Bali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Mengapa pernikahan dini bisa sampai terjadi? Dan apa dampaknya? Untuk itu, simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita bahas mengenai apa itu pernikahan dini, simak berita ini dulu ya. Wabah COVID-19 menyulut masalah kesehatan remaja. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan angka perkawinan anak pada usia dini meningkat 24.000 kasus perkawinan dini. Dalam pekan ini di media sosial viral 2 orang remaja berusia 15 dan 12 tahun dinikahkan. Pernikahan pasangan muda di Nusa Tenggara Barat seperti ini bukan kali pertama terjadi. Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut angka perkawinan anak pada usia dini meningkat pada masa pandemi corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24.000. Hingga Juni 2020 terdapat 34.000 permohonan menikah di bawah umur alias di bawah 19 tahun. Sebanyak 97%-nya dikabulkan. Padahal tahun 2019 hanya ada 23.700 permintaan dispensasi nikah. Analisa pernikahan dini selama tahun ini selain soal nilai budaya, kasus ini dipersulit karena COVID-19 membuat banyak orang di PHK. Jalan pernikahan adalah jalan menyelesaikan masalah ekonomi keluarga selama pandemi. Pemerintah harus segera membuat langkah mencegah angka pernikahan dini terus melonjak selama pandemi. Karena dampak buruk pernikahan dini telah diketahui menjadi salah satu masalah ekonomi, kesehatan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan Metro TV. Sebenarnya apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan yang bagaimana dikatakan sebagai pernikahan dini? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini. Pada Januari sampai Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini di bawah usia 19 tahun diajukan. 97% diantaranya dikabulkan. Padahal, sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Persoalan ini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. 25% anak Indonesia menikah di usia dini. 46% atau sekitar 2,5 juta dari seluruh pernikahan di Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Grafik di samping menunjukkan 5 provinsi dengan pernikahan umur 15-19 tahun terbanyak. Kalimantan Tengah menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 52%. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus perkawinan anak yang tinggi. Tercatat 11,2% kasus ini ada di tengah masyarakat. Angka tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara ketujuh dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia. Bahkan jika mengacu pada data ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua. Pada tabel di samping merupakan 20 provinsi dengan kasus pernikahan dini terbanyak, di mana Sulawesi Barat menempati urutan pertama dengan persentase 19,4%.
Nah, kenapa sih pernikahan dini ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Yang pertama, ada faktor keluarga atau orang tua, yang mana ada beberapa keluarga yang memang ingin menikahkan anaknya di usia dini dengan berbagai alasan. Bisa karena tradisi turun-temurun di keluarga, ada juga karena takut anaknya melakukan hal-hal yang bisa mencemari nama baik keluarganya. Maka, anaknya dinikahkan pada usia dini. Selain faktor keluarga, ada juga faktor ekonomi. Hal ini tentunya berkaitan dengan finansial keluarga. Ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya, perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi yang dapat mendapatkan mas kawin dari pihak lelaki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya ada faktor pendidikan. Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarganya. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Sehingga pemahaman mengenai pernikahan dini itu sangat kurang, yang menyebabkan marak terjadinya pernikahan dini. Selain itu, ada juga faktor kemauan sendiri. Faktor ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain, namun tak dapat kita pungkiri, banyak remaja-remaja zaman sekarang yang ingin menikah di usia muda. Nah, ada juga faktor dari media sosial. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara vulgar atau bebas kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian, dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual. Faktor yang paling sering terjadi di kalangan saat ini adalah faktor MBA atau Married by Accident. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja. Dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, hingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah tersebut adalah kehamilan. Yang kemudian, solusi yang diambil dari pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Nah, untuk itu perlu kita ketahui juga dampak atau bahaya dari pernikahan di usia dini. Yang pertama, ada dampak secara biologis, di mana anak-anak secara biologis, alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas, dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwanya. Selain itu, ada juga dampak secara psikologisnya. Secara psikis, anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusannya dia, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Yang ketiga, ada dampak sosial. Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri. Remaja yang menikah di usia dini akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa mudanya, ikut bersama-sama mengabdi dan berkiprah di masyarakat. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Kurang matangnya kesiapan akan pernikahan menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan pada keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan, terutama masalah ekonomi,
meningkatkan risiko perceraian. Selanjutnya ada dampak pada kehamilan. Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki risiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan di usia 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Dan yang terakhir ada dampak pada proses melahirkan. Melahirkan mempunyai risiko bagi setiap perempuan. Bagi seorang perempuan, melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi, seperti kematian, bayi prematur, dan berat badan bayi yang rendah. Nah, untuk mengatasi dan menghindari terjadinya peningkatan pernikahan dini, khususnya di Indonesia, perlu adanya beberapa upaya dan peran serta dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah peran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti kebijakan wajib belajar 12 tahun, program KB dan generasi berencana, pendidikan Kespro melalui PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kespro, dan bekerja sama dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan ormas sosial pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, peran serta orang tua menjadi salah satu cara untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anaknya, mendidik dan mengawasi tumbuh kembang sang anak agar nantinya tidak salah dalam mengambil langkah. Nah, selain itu ada satu lagi peran masyarakat. Masyarakat di sini diartikan sangat luas, bisa dari tokoh agama, tenaga pendidik, ataupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kita. Memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap para remaja di sekitar kita bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar pernikahan dini bisa ditekan. Nah, setelah kalian tahu tentang informasi tadi, pikir-pikir lagi deh yang mau nikah muda. Nikmati masa muda kalian, kejar prestasi, jadi generasi muda yang membanggakan, bukan generasi yang memalukan. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.